Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, kami dari tim kuasa Sarwenda baru bisa memberikan update. Ya. Pertama, ketidakhadiran kami tentunya bukan dengan sengaja, ya. Itu memang ketidakhadiran kami adalah rangkaian dari hasil komunikasi kami dengan lawyer Ruben, ya. Nah, apakah kami datang atau tidak itu punya konsekuensi hukum, ya. Kami datang punya konsekuensi hukum, kami tidak datang punya konsekuensi hukum, ya. Gugatan yang kami lihat, kami akui bahwa memang klien kami sudah menerima gugatan itu. Sudah melihat, membaca gugatan itu, dan kami juga tim sudah membaca gugatan itu, ya. Isi gugatan itu tidak ada satupun yang kami bantah. Artinya, kalau tidak ada bantahan dari kami sepakat tim pengacara, kami rasa kami tidak perlu hadir. Ya, kami tidak perlu hadir dalam persidangan karena tidak ada satupun yang kami bantah. Ya, kalau ada yang kami bantah, pasti kami akan datang. Tapi karena setelah kami pelajari tidak ada yang kami bantah, ya jadi silakan. Silakan berproses saja. Panggilan pertama sudah dilayangkan, sudah kami terima, kami tidak hadir. Silakan kalau nanti dari pengadilan ada panggilan kedua, kami diskusi lagi dengan klien. Kalau memang kami tidak hadir, kami sampaikan. Tapi kalau memang kami harus hadir, kami juga akan daftarkan surat kuasa. Ya, intinya bahwa ketidakhadiran kami itu bukan karena kami sengaja ataupun tidak sengaja, tapi memang ketidakhadiran itu memang bagian dari proses ini. Ya, itu saja. Begini, kehadiran penggugat wajib. Ya, kalau penggugat tidak hadir, dia akan gugur gugatannya. Ya, tapi kalau yang tidak hadir dari pihak tergugat, itu punya konsekuensi hukum adalah 2 kali panggilan secara sah sudah dilayangkan dan sudah kami terima, tapi kami tidak hadir sebagai tergugat, itu pengadilan akan jalan terus, ya, bahkan bisa diputus dengan putusan first take, ya, jadi diputus tanpa kehadiran dari tergugat. Nah, jadi setelah kami pelajari isi gugatan, ya kami pikir tidak ada yang kami bantah, ngapain kami harus hadir gitu ya. Artinya tidak ada yang kami perdebatkan lah. Jadi supaya tidak membuang waktu juga, ya tidak berlama-lama, menurut saya ya kami tidak perlu hadir gitu. Jadi kalau saya menangkap intinya, minggu depan tidak hadir lagi gitu. Kita lihat progresnya, ya. Kita lihat progresnya. Yang pasti kalau memang tidak ada perubahan dari gugatan, ya, tidak ada renvoy dari gugatan, tidak ada hal-hal yang dirubah dari gugatan, ya kami pikir kami nggak perlu hadir. Ya karena apa? Karena memang apa yang mau diperdebatkan tidak ada. Karena isi gugatannya kita sudah baca, kita sudah pelajari gitu, ya. Artinya Ciwenda juga ingin cepat-cepat Eh ikuti prosesnya. Saya nggak bisa bilang klien kami ingin cepat, tapi ikuti prosesnya, ya ini yang kita lihat. Karena kan gini, dasar kami kan gugatan. Ya begitu gugatannya memang tidak ada yang kami perdebatkan, berarti nggak perlu lagi kami hadir. Gitu ya, kecuali isi gugatannya memang ada yang kami harus luruskan. Ternyata nggak ada gitu ya. Itu aja. Terkait isi gugatan, kami sekali lagi mohon maaf karena sidangnya tertutup, ya, dan banyak privasi yang kami jaga, kami tidak bisa sampaikan untuk isi gugatan. Ya, jadi nanti tunggu putusan aja, di dalam putusan nanti akan terlihat. Sama yang seperti Humas PN Jakarta Selatan juga menyampaikan bahwa isi gugatannya kalau nggak salah hanya perceraian. Ya, jadi ya mungkin ya hanya perceraian. tidak ada hak asuh anak atau bagaimana. Itu nanti disampaikan setelah putusan. Ciwenda tidak mempertanyakan itu. Itu sudah masuk nanti ke hak yang harus disampaikan sendiri oleh klien, bukan ke kami. Ya, jadi kami hanya menjawab gugatannya ya hanya perceraian gitu. Ya, terkait lain-lainnya kami nggak punya kuasa untuk menjawab itu. Tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada. Sama seperti yang disampaikan Humas PN Jakarta Selatan. Bang, ketika mendapat layang surat pertama, Ciwenda kaget atau tidak? Atau memang sudah mereka sudah sama-sama? Saya pikir tidak ada informasi klien kami kaget. Ya, artinya mungkin komunikasinya sudah ada lah terkait gugatan perceraian itu. Ya, tapi apakah kenapa harus Ruben yang menggugat, kenapa tidak Sarwenda yang menggugat? Itu nanti yang akan menjawab adalah klien kami. Ya, biar klien kami yang menjelaskan nanti saatnya mungkin setelah putusan. Ya. Ada perjanjian pisah harta tidak antara penggugat
Setahu kami tidak ada pisah harta antara klien kami dengan kliennya Bang Minola. Artinya nanti setelah perpisahan akan ada pembahasan harta Gonog ini tidak? Saya belum bisa komen soal itu karena memang kuasa kami tidak membahas soal itu. Terkait rumah yang di Cipete itu kan baru ditempati, dan baru dibangun sepertinya bahkan masih dalam proses. Itu keberadaan rumahnya seperti apa? Ya di situ keberadaan rumahnya di Kampus Cepete. sendiri itu miliknya Ciwenda atau miliknya Ruben? Terkait hal yang di luar dari gugatan akan langsung disampaikan oleh klien kami nantinya. Ya, jadi saya tidak bisa bicara soal itu. Nanti biar disampaikan langsung oleh klien kami. Ya. Ciwenda dan Ruben sendiri sudah berapa lama sih Bang bisa? eh Kalau di gugatan kurang lebih 4 bulan, ya. Tapi kalau di apa namanya? Kalau di faktanya mungkin sekitar 6 bulan ya. Tapi ntar tanyakan lagi lah ya ke pihak RO-nya ya gitu. Karena saya pikir kondisi sekarang ini memang sudah melalui proses yang panjang, yang mana klien kami sangat ingin menjaga apa ya, nama baik Ruben Onsu Family. Jadi klien kami tidak akan banyak komentar karena memang yang dijaga satu anak-anak dan nama baik keluarga ini gitu. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya secara terus-terusan bahwa klien kami tidak harmonis, ya mungkin tidak harmonis tapi bukan berarti tidak baik-baik saja gitu. Ya, jadi tidak harmonis ini bisa jadi ya memang menjadi ada alasan untuk perceraian, tapi kondisinya baik-baik saja. Ya, makanya bisa dilihat juga sama teman-teman bahwa mereka foto sama-sama, mereka saling support. Ya, ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa lagi disatukan, yaitu biar menjadi ranahnya pengadilan. Ciwenda sudah berpikir berapa lama akhirnya memutuskan menerima gugatan dari Sebenarnya gini, ada pertanyaan lain, kenapa Ruben yang gugat, kenapa nggak Sarwenda yang gugat? Ya, sebenarnya bisa aja Sarwenda yang gugat. Ya, karena memang Sarwenda ini pengennya fokus mengurus anak. Yang kedua, tetap menjaga wibawa Ruben sebagai seorang kepala keluarga. Ya, jadi nggak perlu lagi Sarwenda yang menggugat. Jadi kami serahkan kepada Ruben yang menggugat. Artinya itu bisa menjawab semuanya. Jadi perceraian ini sebenarnya adalah sebuah hal yang hasil komunikasi. Jadi nggak ada yang mungkin banyak ada beberapa artis yang bercerai harus sampai bertengkar, saling menyalahkan. Dalam kasus ini saya pastikan tidak akan ada yang saling menyalahkan. Karena memang semua sama-sama sudah dewasa dan yang mereka jaga adalah kepentingan anak. Ya, mereka menjaga psikologis anak, mereka menjaga anak-anak ini harus tetap bahagia. Ya, anak-anak ini harus tetap mendapatkan haknya. Orang tua memang mungkin ada selisih paham, ada beda prinsip, tapi anak-anak tidak boleh menjadi korban dari masalah orang tuanya gitu. Intinya akan berpisah baik-baik. Ya, anak-anak sekarang tinggal sama ibunya. ya betul. Bergantian tidak Bang atau gimana? Eh, saya pikir nanti setelah putusan, tapi bisa dilihat kok di media sosial juga ya bagaimana tidak ada batasan untuk orang tua ini saling bertemu anaknya. Ya, jadi bisa dinilai sendiri. Ya, itu sebenarnya yang terbaik buat anak. Kalau misalnya dibatasi udah pasti anak akan berkurang kasih sayang dari salah satu orang tuanya, tapi ini enggak. Ini dua-duanya masih mendapatkan kasih sayang orang tuanya dengan sangat baik menurut saya. Ini kemarin lagi ramai juga Ciwenda operasi, itu bagian dari faktor menghilangkan stres dari perpisahan ini apa gimana? Tanya ke klien kami nih kalau soal itu ya. Yang pasti memang siapa orang yang tidak stres ya menghadapi masalah-masalah hukum ya. Tapi saya senang bahwa baik klien kami Sarwenda ataupun Ruben, klien Bang Minola, mereka benar-benar orang yang sangat bertanggung jawab terhadap anak. Itu kami pastikan karena kami melihat bagaimana proses ini mereka jaga untuk menjaga psikologis anak, ya tetap membahagiakan anak, menjaga hak-hak anak gitu ya.
Jadi saya pikir mungkin bisa jadi pelajaran juga buat yang lain, ya harus baik-baik lah meskipun sudah beda prinsip tapi harus baik-baik. Kalau Ben masih menafkahi sampai sekarang Masih, gaya hidup untuk Sarwenda dan anak. masih pokoknya sepanjang mereka masih bisa foto bareng artinya semua masih terpenuhi lah, ya gitu.